Di pedalaman cari tukang bubur, makan teri, minumnya jamu. Semalaman saya nggak bisa tidur, nyiapin materi buat kamu. Masya Allah, muda-muda yang hadir ya. Nenek SMA ya rata-rata ya, Masya Allah. ABG. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah sekalian, majelis IQ yang dirahmati dan cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para jombloan dan jomblowati fisabilillah yang mudah-mudahan selalu tetap dalam kebaikan. Masih ada jomblo masih? Jomblo masih ada? Jomblowati masih banyak? Karena banyak jomblo dan jomblowati, saya kasih pantun dulu ini, boleh? Balik ke Kediri ngopinya agak pahitan. Samarinda ke sana disebut kota tepian. Lebih baik sendiri tapi dalam ketaatan daripada bersama tanpa adanya sebuah ikatan. Makanya kemarin waktu Ramadan saya masih ingat betul iklan salah satu sirup. Ini sirup dengan jargon apa? Berbukalah dengan yang. Nah, ini kebanyakan baca Quran ya, Masya Allah. Sampai nggak lihat bahwa iklan sirupnya sudah berubah, sudah dirubah sekarang. Bukan lagi berbuka dengan yang manis, tapi jargonnya berganti menjadi berbukalah dengan yang jelas. Ngapain berbuka dengan yang manis kalau statusnya belum jelas? Agak berat memang ya materinya ya. Materi kita malam hari tentang azab kubur ya. Oh lain ya. Saya kira azab kubur ya. Alhamdulillah pada malam hari ini teman-teman sekalian, kita patut bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan, rezeki, kebahagiaan dan juga ketenangan yang masih Allah titipkan dalam hati-hati kita. Dan mudah-mudahan dari seluruh titipan kebaikan tersebut, kita bukan hanya sebatas menjadi hamba-hamba yang mampu menikmati, tapi kita pun dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Dan satu nikmat yang wajib kita syukuri di antara nikmat-nikmat yang lainnya, karena nikmat iman ini teman-teman sekalian Allah hadirkan di hati-hati kita. Ini menjadi hadiah buat kita. Dan nikmat ini menjadi nikmat yang paling indah di antara nikmat-nikmat yang lain, yaitu ketika Allah masih menitipkan nikmat apa? Iman. Nikmat apa bun? Iman. Kenapa? Satu, dengan nikmat iman kita bisa percaya bahkan kepada sesuatu yang gak nampak. Contohnya apa? Pahala. Ada yang pernah melihat pahala? Ada yang pernah melihat dosa? Tapi kita percaya. Itulah iman. Makanya sampai hari ini teman-teman masih membaca Al-Quran, masih tetap sedekah, masih tetap tahajud, masih tetap datang ke majelis ilmu. Yang kita kejar itu pahala. Padahal kita belum pernah ngelihat bentuk pahala itu kayak apa modelnya. Saya belum pernah menemukan ada orang jalan ke majelis ilmu, jalannya miring, duduknya miring. Ditanya, Epo, kenapa jalannya miring, duduknya miring? Ustaz, habis tahajud tadi malam kunjungan memang ya. Berat pikul pahala, ada nggak? Nggak ada. Atau jalan ngesot nih ke majelis ilmu, kenapa ngesot? Banyak dosa Ustaz, berat gitu ya mikulnya, ada? Nggak ada. Kenapa? Karena nikmat iman itu. Inilah yang membuat kita bisa percaya bahkan kepada sesuatu yang nggak kelihatan. Itu nikmat iman. Lain kalau misalnya nih teman-teman di RT-nya nge-share, ada RT nge-share di grupnya, Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti kita akan melaksanakan jalan santai. Apa hadiahnya Pak RT? Insya Allah hadiahnya mobil, motor, sepeda listrik, kulkas 2 pintu, mesin cuci 1 tabung, misalnya. Yang hadir banyak gak? Itu jangankan yang sehat, nenek-nenek di infus juga dibawa itu. Untuk memperbesar peluang dapat, karena hadiahnya menarik. Nah sekiranya misalnya nih, Masya Allah ya, karena antusias dari warga itu begitu luar biasa, dan insya Allah minggu depan kita jalan santai lagi.
Apa hadiahnya Pak RT? Sehat. Kira-kira yang hadir berapa orang? 2 orang, Pak RT sama Bu RT. Jalan santai memang berdua, ya. Ya karena memang nggak ada daya tariknya. Nah itulah dengan nikmat iman. Sekalipun di sini yang hadir nggak dijanjiin pulang-pulang dapat emas 1 gram. Ada nggak dijanjiin di sini yang datang ke majelis IQ terus kemudian pulang bawa jodoh misalnya? Nggak ada. Mas nikah? Sebentar dulu ya, tanya dulu dia nikah atau belum, udah punya calon atau belum. Jadi kita nggak dijanjiin apa-apa datang ke sini, tapi kita yakin di sebalik kebaikan itu ada pahala. Itulah nikmat iman. Maka bersyukur atas nikmat iman ini. Dan yang kedua, dengan nikmat iman kita bisa percaya bahkan kepada sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Contoh, kita ini kan melewati beberapa fase dari kehidupan, telah, sedang, dan akan. Telahnya apa? Kita telah melewati fase yang pertama dari kehidupan kita, yaitu fase alam arwah. Alam apa? Arwah. Lalu ditiupkanlah kita ke fase berikutnya, yaitu alam rahim. Alam apa yang kedua? Alam rahim. Catat baik-baik, tadi dibisikin sama panitia, insya Allah hadiahnya diantar umroh. Diantar. Diantar kan bisa sampai bandara ya, insya Allah. Atau diantar doa juga bisa, namanya juga diantar. Nah teman-teman sekalian, yang kedua, kita fase yang kedua itu adalah alam arwah. Allah Ustadz sama aja, alam arwah sama alam dunia, alam rahim sama alam dunia beda. Jadi alam rahim sama alam dunia itu berbeda. Bedanya di mana nih? So hobinya teman-teman berenang. Kalau suruh berenang sehari semalam nggak pakai ke darat, sanggup? Kalau seminggu? Kalau sebulan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Paling ngapung ini di atas air ya kan, sebulan. Tapi ternyata ada makhluk yang dia bukan ikan, bukan juga cebong, bukan juga buaya, tapi dia bisa hidup di dalam air 9 bulan lamanya. Itulah kita saat berada di alam rahim. Belum pernah kita temukan ada ibu-ibu datang ke dokter kandungan, ngapain bayi saya tersedak gitu di dalam, ada nggak? Nggak ada. Padahal dia hidup di air, dia bergerak, dia detak jantungnya, dia hidup. Bahkan belum pernah kita menemukan ada bayi keluar gara-gara mamanya makan ayam geprek. Ini kenapa keluar? Panas di dalam katanya. Ada nggak? Nggak ada. Atau bayinya keluar ngambil selimut masuk lagi. Kenapa? Dalam dingin, mama harus minum es katanya. Ada nggak? Nggak ada. Jadi bapak dan ibu sekalian nih, kalau misalnya para bunda lagi hamil, makan, minum selama normal ya. Ustaz saya makan ayam geprek level 5 sakit rahim. Bukan rahimnya tapi perutnya. Lalu mereka makan dari mana Ustadz? Nabi mengabarkan bahwa para janin itu mereka makan dari hadiah terbaik yang Allah hadiahkan buat mereka, dari saripati terbaik. Itu janin. Makanya saat kita di alam rahim itu berbeda keadaannya saat kita berada di alam dunia. Barulah fase ketiga, fase alam dunia. Ini seperti kita nikmati hari ini. Alam dunia itu fase ketiga teman-teman sekalian. Berapa lama? A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Usia rata-rata umatku kata Nabi hanya sebatas 60 sampai 70. Enggak lama kok. Jadi kalaupun harus bahagia paling 60 sampai 70. Kalaupun harus sengsara paling 60 sampai 70 tahun. Dan terus kalaupun harus menjomblo 60 sampai 70 tahun aja. Enggak lama. Enggak. Ya, nyesek aja nih ya. Sejomblo lama selama itu Ustaz, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting bisa tetap dalam ketaatan daripada bersama tanpa adanya sebuah ikatan. Baik, teman-teman sekalian dirahmati Allah. Setelah nanti di alam dunia suka nggak suka, mau nggak mau kita akan masuk ke fase yang keempat, yaitu alam kubur. Percaya alam kubur? Jawab yang kompak. Percaya alam kubur? Udah dicek? Ada yang mau ngecek malam ini? Siapa tahu ya kan. Ustaz izin duluan mau kemana? Ngecek alam kubur? Silahkan aja ya. Gak usah pakai ngajak ya. Siapa tahu nggak percaya, cek aja dulu. Nanti kalau ada kabarin ya. Kalau ada kabarin. Gak mau Ustaz, berarti kita percaya bahwa setelah alam dunia itu ada alam kubur. Maka Nabi itu pernah lewat sama sahabat ceritanya. Nabi lewat dengan sahabat nih, Nabi mengucapkan salam di pemakaman. 3 riwayat berbeda. Assalamualaikum ya daraqom mu'minin. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Yang ketiga, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini yang familiar nih di telinga kita. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah mereka semuanya mayit?
Apa kata Nabi? Tapi mereka mendapati kebaikan dari salam yang kita ucapkan. Itu alam kubur. Nah, makanya sampai hari ini kita saat melewati pemakaman menjadi sebuah kesunahan yang pertama kali kita ucapkan apa? Salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Pesan saya satu, Bapak Ibu sekalian, adik-adik dan juga Mbak dan Mas, jombloan dan jomblowati. Kalau sudah mengucapkan salam di pemakaman, pesan saya satu. Apa Ustaz? Gak usah nunggu jawabannya. Sengaja depan pemakaman, Assalamualaikum ya ahlal kubur, gak masuk. Kenapa kok belum masuk? Ustaz, salam saya belum jawabin. Sangkanya kalau cuma dijawabin masih sederhana. Yang ngeri itu kalau dia mengucapkan waalaikumsalam, yang kedua mampir kok, mampir ya. Itu yang bahaya. Kalau cuma sebatas menjawabin salam biasa aja. Yang bahaya itu kalau apa? Suruh mampir. Nah, sampai hari ini teman-teman sekalian, kita nggak pernah ngecekin alam kubur itu ada atau enggak, tapi kita percaya itulah nikmat iman. Setelah itu nanti ada yang namanya padang mahsyar, ada yaumul mizan, ada yaumul hisab, ada sirat, ada surga dan neraka. Itu ranahnya iman semuanya, nggak bisa diterka dengan akal. Maka kalau sampai hari ini teman-teman tetap melakukan kebaikan, masih semangat dalam melakukan kebaikan, bersyukur karena ada dorongan iman. Maka kita ucapkan yang pertama, alhamdulillah. Ini nikmat iman. Yang kedua, kita bersyukur juga atas apa? Atas satu hadiah yang paling agung, yang sekalipun sampai hari ini kita tidak sempat berjumpa dengan beliau, tapi beliau menjadi hadiah terindah buat kita semuanya, yaitu dilahirkan dan diutusnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya kita bisa mengenal nikmat iman, kita bisa kenal nikmat Islam, kita tahu pahala, tahu dosa, tahu yang dilarang, tahu yang diperintah. Ini atas kebaikan apa? Atas kebaikan Allah mengutus seorang Rasul yang untuk kita semuanya. Maka kita ucapkan juga alhamdulillah dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik. Hari ini teman-teman sekalian, kita seakan sama-sama dengan tema besar yaitu Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan mengangkat tema tentang bagaimanaku mencintaimu ya Rasulullah. Ini tema kita. Yang pertama sebagai mukadimah, karena kajian kita agak lumayan sampai jam 2 insyaallah. Ya, jadi kita kasih mukadimahnya sampai jam 12. Boleh? Boleh ya. Kalau boleh saya pamit duluan kalau gitu ya. Lama betul kajiannya sampai jam 2. Tablik akbar. Jamaah sekalian, teman-teman sekalian, yang pertama yang saya sampaikan sebagai bentuk mukadimah ini, bahwa kita harus paham Nabi kita Nabi Muhammad itu diutus dari kalangan manusia, bukan malaikat. Ini harus kita pahami. Bahwa Nabi kita itu adalah manusia. Ustadz, bukan dari malaikat, bukan. Kenapa? Kalau Allah mengutus seorang nabi dan rasul dari kalangan malaikat, berat kita nirunya. Contoh, malaikat nggak tidur, kita tidur. Jangankan di rumah, di taklim tidur. Bukan di sini. Di sini tuh masya Allah ya, nggak ada yang tidur ya, nggak kelihatan ya. Coba malaikat gak makan, kita makan. Malaikat gak buang hajat, kita buang hajat. Jadi kalau buat niru agak sulit. Malaikat gak punya perasaan, kita dikit-dikit baper, dikit-dikit bikin status, dikit-dikit healing, dikit-dikit bikin status yang mengundang-undang. Kuperkenankan kau masuk ke dapur hatiku, tapi kenakanlah alas kaki karena seseorang pernah memecahkan sesuatu di dalamnya. Alah ya. Gak usah dicatat ya, gak usah ya. Follow aja IG tadi itu ya. Nah teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini benar-benar sakit hati, benar-benar kecewa, benar-benar Ustaz, kenapa lagi aku ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Alah Ustaz, apa lagi aku diduakan ternyata Ustaz. Baru diduain, belum ditigain, belum baru diduain, belum ditigain. Ustaz gimana? Ya syukurin aja, nggak apa-apa. Diapain? Disyukurin. Ustaz saya diduain, syukurin. Ustaz saya dikecewakan, syukurin. Ustaz saya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, syukurin. Kenapa? Catat baik-baik. Karena itulah cara Allah untuk mengistirahatkan kalian dari kelelahan yang tidak semestinya. Dari kelelahan yang tidak semestinya. Kenapa? Karena cintanya nggak lillah, maka ujung-ujungnya lelah.
Kalau sudah lelah biasanya lagunya apa? Aku tak mengejarmu saat kau pergi, bukan karena ku tak cinta lagi, tapi ku ingin berhenti. Kita saling menyakiti aku. Terusin ya. Saya lambaikan tangan kalau nyerah ya. Iya, ya karena itu tadi cintanya lelah, karena memang nggak pakai Allah. Nah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutin. Jadi yang pertama yang harus kita pahami bahwa Allah mengutus Nabi itu dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malah malaikat. Sekiranya malaikat nih kayak kita, baperan, itu malaikat Israel hari-hari nyebutin nyawa, ya kan? Kenapa dicabutkan belum waktunya? Nggak tahu, lagi gabut aja. Ya, gabut, coba malaikat gabut gimana ceritanya? Makanya hari ini nih kita paham bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu makhluk Allah yang nggak pernah bermaksiat sekalipun dan selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Itu malaikat. Jadi kita buat niru malaikat itu agak berat. Memang berat, memang nggak bakal bisa. Maka diutuslah Nabi dari kalangan kita. Jadi Ustaz, Nabi bisa sedih? Bisa. Nabi nangis nggak? Nangis. Nabi pernah kecewa? Kecewa juga. Nabi tidur? Nabi haus? Haus. Jadi kalau ditilik dari sini, Nabi juga sama seperti kita. Tapi ingat, yang perlu kita pahami bahwa baginda Nabi Muhammad itu adalah basyarun la kal basyar, seorang manusia yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Bedanya di mana Ustaz? Tadi katanya sama, bentar beda. Yang jelas yang sama atau yang beda? Beda. Bedanya di mana? Satu contoh. Kita kalau capek berkeringat nggak? Nabi berkeringat nggak? Sama-sama berkeringat. Bedanya apa? Catat baik-baik. Hadis ini Ustaz ceritain, sengaja Ustaz ceritain biar teman-teman gak ragu. Ustaz itu kisahnya pasti kisah gak jelas. Ustaz sampaikan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Gimana ceritanya Ustaz? Nabi itu pernah diserahkan kepada beliau seorang anak laki-laki yang bernama Anas bin Malik. Siapa namanya? Anas bin Malik. Anas bin Malik punya ibunya namanya siapa? Ummu Sulaim. Ummu siapa? Ummu Sulaim. Catat baik-baik, ingat hadiahnya apa? Diantar umroh. Catat baik-baik. Nabi diserahin sama Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, ya, aku tuh nggak punya harta buat kusedekahkan. Aku nggak punya binatang tunggangan untuk tunggangi wahai Rasul. Tapi demi kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya, demi cintaku kepada agama ini, maka ya Rasulullah terimakan anak saya ini. Dikasih anaknya. Siapa nama anaknya? Anas bin Malik. Dikasih kepada Nabi. Terserah wahai Rasul, dia mau nimba air boleh. Yang penting dia bisa bermanfaat buat engkau, bawa aja. Kalau kita hari ini dilaporin, itu anak dieksploitasi 10 tahun. Ketika itu Anas bin Malik usianya berapa? 10 tahun diserahkan kepada Nabi. Coba. Nah dalam satu kesempatan Anas bin Malik bilang kepada Nabi, ya Rasulullah kita jenguk ibu yuk. Dijenguk tuh. Jadi ceritanya Nabi dengan Anas bin Malik datang ke rumahnya Ummu Sulaim. Saking panas dan teriknya itu cuaca, Nabi minta izin ke Ummu Sulaim. Wahai Ummu Sulaim, izinkan aku untuk beristirahat barang sebentar, boleh? Boleh. Tapi sebentar wahai Rasul, ku gelarkan dulu kain. Jadi ada tandu, tahu tandu ya, kiri kanan itu kan kayu, nah tengah-tengahnya tali itu ya, tali, terus kemudian digelari di atasnya itu apa? Kain. Dan Nabi SAW tidur beristirahat di situ. Tidur Nabi, nah saking panasnya itu cuaca, keringat Nabi bercucuran, sampai kemudian tembus ke kain tandu tadi. Dan Ummu Sulaim punya inisiatif, masuk ke kamar, ambil botol-botol kecil, ditampung keringat Nabi, ditampung. Dan ketika Nabi terbangun bertanya kepada Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan ini? Apa kata Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, izinkan saya untuk mencampurkannya dengan minyak wangi yang aku miliki. Ya Allah. Berarti keringat Nabi ini wangi atau bau? Wangi. Maka minta izin Ummu Sulaim untuk mencampurkannya dengan minyak wangi yang dia miliki. Itu keringat Nabi. Coba keringat kita. Misalnya kita habis olahraga nih, lagi bercucuran keringat, kita tampung pakai botol kecil, campur sama minyak wangi yang kita punya, insya Allah netral wanginya ya. Yang tadinya
Bunga jasmin berubah jadi bunga rafflesia ya. Sama-sama bunga memang ya, cuman rafflesia ya. Ya Allah, itu baru dari keringat. Contoh lain, biar jadi pembeda nih ya. Kita meludah nggak? Meludah. Nabi meludah nggak? Sama-sama meludah. Tapi yang beda adalah di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi itu kalau meludah, sebagaimana Abu Hurairah menyampaikan, aku tidak pernah melihat Nabi meludah dan sampai ludahnya ke tanah. Kenapa nggak sampai ke tanah? Langsung ditampung sama para sahabat. Itu ludah Nabi. Coba ludah kita. Ayo. Joroknya jadi orang gitu. Sahabat Nabi dikumpulin, kemudian dibasuh ke bagian wajahnya. Coba ludah kita. Gak usah ludah orang lain, ludah kita sendiri deh. Terus balik sini. Apa enggak muntah habis itu ya? Itu ludah Nabi. Dan ludah Nabi jadi obat. Ludah kita bikin ribut. Ya kan? Nih, kisahnya adalah, dan hadis ini sebenarnya kisah ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Tapi nanti teman-teman, Allah Ustaz itu kisah palsu. Kalau saya secara pribadi setelah membaca, coba kemudian mengorek lagi informasi tentang kisah ini, saya tidak berani mengatakan nih kisah palsu. Mentok-mentoknya mungkin kisah ini lemah gitu aja ya. Tapi kisahnya gini teman-teman sekalian, dan kita bisa baca kalau teman-teman di rumah punya apa? Punya buku Sirah Nabawiyah yang disusun oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, kita akan temukan kisahnya di dalam itu. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ceritanya gimana Ustadz? Pada peristiwa hijrah, Nabi kan pergi sama Abu Bakar kan ya, naik kemudian ke Gua Thur. Tahu Gua Thur? Tahu Gua Thur? Ada di satu gunung, sebelah sananya Gunung Dublah. Ya, Gunung Kawi sebelah sana lagi ya. Gunung Guntur masih sanaan lagi ya. Apalagi Gunung Pasir. Masih ke sana lagi, nanti dari Sepinggan terus saja ke sana, naik pesawat ke Jakarta, baru ke Jeddah, nanti sampai Gua Thur. Ya insyaallah. Nanti mudah-mudahan yang belum sampai ke Gua Thur, saya doain mudah-mudahan dalam waktu dekat ke Gua Thur. Nanti habis dari Gua Thur pulang lagi ya. Nah, teman-teman sekalian, ketika sampai di Gua Thur, kata Abu Bakar apa? Ya Rasulullah sebentar, aku cek dulu di dalam, takutnya ada binatang buas. Dicek dulu sama Abu Bakar, clear wahai Rasul. Masuklah Nabi dengan Abu Bakar. Saking lelahnya Nabi SAW, baginda itu sampai tertidur di pangkuannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Itu saking bestinya Nabi dengan siapa? Abu Bakar. Tahu besti? Tahu? Punya besti? Punya besti? Ustadz kami ini saking bestinya punya grup isinya berdua aja. Berdua. Namanya apa? Besti Forever, Until Jannah. Allah ya. Ujungan memang ya. Padahal isi cuma 2 orang aja. Yang ngobrol ya dia, yang ngirim gambar ya dia, yang gosip juga dia, berdua. Ya, tapi dalam grup itu saking apanya? Saking bestinya. Nah, Nabi itu tidur di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq, dan dilihat ketika itu di sampingnya Nabi ada lubang. Maka Abu Bakar punya kekhawatiran, jangan-jangan ini ada ular, jangan-jangan ada kalajengking, ditutup sama Abu Bakar. Setelah ditutup oleh Abu Bakar As-Siddiq, betulan ternyata mungkin pas ditutup tuh kalajengking pengen bernapas ya kan. Dia keluar, kena tangannya Abu Bakar. Cetut. Dikit aja. Allah Ustaz cuma kalajengking. Oh sebentar, ini Ustaz riset nih sebelum Ustaz menyampaikan ini. Kalajengking kita Indonesia nih, terus misalnya Balikpapan aja, misalnya nanti ketemu ada kalajengking, terus kemudian kita sengatan kalajengking, naudzubillah ya, kena sengatan kalajengking, itu reaksi bisanya itu bisa hitungan jam. Itu masih bisa dibawa ke klinik, masih bisa dibawa ke puskesmas, masih bisa dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau kalajengking Arab, apalagi yang hidupnya di pegunungan, di gurun, bisanya itu hitungannya menit. Jadi kalau ada orang keantuk nih, ada orang kena gigit atau kena bisanya bagian belakangnya itu hitungannya menit. Jadi bisa kehantuk nih, 2 menit aja dia lari minta pertolongan, menit ketiga, menit keempat kaku sudah. Saking dahsyatnya bisa kalajengking yang ada di gurun. Maka seketika Abu Bakar memerah wajahnya, menggigil demam langsung, dan bercucuranlah keringat Abu Bakar mengenai wajah Nabi SAW. Nabi bangun, bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau? Apakah engkau takut kaum musyrikin menemukan kita? Bukan wahai Rasul. Apakah kau takut kita akan pergi ke Madinah? Bukan itu. Apakah kau khawatir akan meninggalkan Mekah? Bukan. Kenapa? Ditunjukin tangannya, ini wahai Rasul. Bengkak sudah tangannya.
Maka kata Nabi, kenapa engkau tidak membangunkanku sedari awal? Apa kata sahabat ini? Aku khawatir membangunkan kau dan kau terganggu karenanya. Ya Allah, cinta banget sama Nabi Abu Bakar ini. Maka setelah itu Nabi ambil tangan Abu Bakar, dibacakan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadzir, dilanjutkan dengan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Diludahi, cuy. Apa kata Abu Bakar? Maka aku tidak merasakan sakit apapun seketika itu juga. Itu ludah Nabi. Coba ludah kita. Kita kehantuk ular nih, kepatuk cetut. Nabi meludah, kita ingat, kita ludahin juga. Cuy, insya Allah. Insya Allah. Besok ada kabar amputasi aja itu tangannya. Iya. Infeksi langsung rasa-rasanya. Itu ludah Nabi sama kita berbeda. Itu dari sisi fisik. Jadi Ustadz Maulid ini, kita mau niru apanya? Tadi kan udah disampaikan fisik gak mungkin, niru ludahnya Nabi gak mungkin. Ustaz saya niru mukjizatnya gak mungkin. Nabi bisa membelah bulan, dia belajar membelah bulan. Ya kan Nabi kan salah satu mukjizatnya membelah bulan. Dia belajar membelah bulan. Jadi tiap malam depan rumahnya gini jadi. Ngapain kok belah bulan Ustaz? Sampai mati dia kayak gitu. Gak bisa. Nabi mengeluarkan air dari sela-sela tangan beliau. Belajar dia mengendalikan air kayak avatar gitu ya. Gak bisa. Jadi kita niru mujizatnya gak bisa, niru fisiknya gak bisa. Yang bisa kita memungkinkan itu apa? Akhlaknya. Yang paling memungkinkan apanya? Akhlaknya yang kita tiru. Tapi sebelum kita masuk ke akhlak, yang pertama yang gak kalah penting, yang paling dimungkinkan bisa niru ini, yaitu apa? Kesyukuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang bisa kita tiru yang pertama? Kesyukuran. Maksudnya gimana Ustadz? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari sahabat siapa? Dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Dan juga dari sahabat Abu Hurairah, dan yang satu lagi dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ceritanya, ketika Ibunda Aisyah ngelihat ini Nabi itu sholat malamnya sampai sebegitunya, maka Ibunda Aisyah mengatakan, hasbuk ya Rasulullah, berhenti sudah, cukup. Nggak tega melihat kaki Nabi itu sebengkak itu. Kata Ibunda Aisyah apa? Sudah wahai Rasul, sudah gitu. Engkau lah makhluk gitu, sebagai seorang makhluk yang sudah mendapatkan jaminan surga, nggak mungkin masuk neraka. Engkau selalu menjalin hubungan baik dengan orang gitu. Engkau adalah orang yang paling baik. Dipuji betul sama Ibunda Aisyah itu. Maksudnya apa? Sudah berhenti gitu nah. Untuk sholat tahajudnya sudah wahai Rasul, sudah gitu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak pantaskah aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, katanya. Itu jawaban Nabi. Jadi sampai bengkak kaki beliau itu lantaran apa? Pengen bersyukur. Allah Ustaz, cuman bengkak, kakiku juga bengkak. Bengkak juga kaki saya. Sholat bukan, asam urat. Ya. Ini mak paham betul mak ya. Iya, sekalinya bengkak bukan sholat ya, tapi apa? Asam urat ya. Nabi itu sampai sebegitunya gitu. Bahkan kita jumpai Nabi itu sampai sholat sunnahnya dalam keadaan duduk. Saking berat betul sudah. Tapi Nabi pengen menjadi hamba Allah yang paling bersyukur. Nah sekarang kalau ada orang di akhir zaman udah gak mau sholat, padahal Nabi ini sudah dijamin surga. Nabi sholat gak? Sholat. Nabi puasa gak? Puasa. Nabi perang gak? Perang juga. Jadi kalau ada orang di akhir zaman dia gak sholat, ditanya nih, Pok kenapa gak sholat lagi? Gak usah ditanya, makommu belum sampai. Makom apa? Makom keramat. Belum nyampe makomnya katanya. Ya Allah, akhirnya dia gak sholat, gak puasa. Cukup dengan mengingat Allah katanya. Sebentar dulu, kamu ikut mana? Nabi itu sekalipun sudah mendapatkan jaminan surga, tapi Nabi sholatnya rajin. Lah kamu surganya masih belum jelas. Kelakuan kayak itu gitu ya, kan gak boleh bilang setan ya kan. Nah, kelakuan kayak gitu ya, kan gak boleh bilang setan. Ya, pokoknya kelakuannya kayak gitu ya. Ini nggak sholat, nggak puasa, ujuk-ujuk kenapa nggak mau sholat, nggak mau puasa? Pokoknya nggak usah ditanya, makommu belum sampai. Ya Allah, Nabi itu pas perang tanggal giginya, terluka juga badannya. Itu Nabi. Ini kalau ada orang di akhir zaman udah nggak mau sholat, tinggalin puasa, nggak nutup aurat, harapannya apa? Pokoknya kita masuk surga bukan karena sholat, bukan karena puasa, bukan karena pengajian, tapi karena rahmat Allah. Ini
kepalanya memangnya, belum dijitak orang model kayak gini. Bangun, tidur rumah terlalu miring, ya tidurnya terlalu miring. Kita ini yang nyuruh sholat siapa? Allah. Yang nyuruh kita puasa? Allah juga. Yang nyuruh kita berbuat baik? Allah juga. Nah sekarang pertanyaannya, kamu disuruh sholat gak mau? Sholatnya gak mau ya Allah. Puasa gak mau juga. Nyantunin anak yatim aja gak mau. Ikut kajian gak mau juga ya Allah. Terus maunya apa? Pengen dapat rahmat Engkau ya Allah. Itu malaikat aja udah gemes banget pengen nyubit, ya? Nyubit ginjal tapi ya. Gemes banget ngeliat model-model kayak gini nih. Ini yang nyuruh aku loh, Allah yang nyuruh kan gitu. Dia malah nggak mau. Alasannya apa? Kita masuk surga bukan karena sholat nih. Memang lah. Kita ini masuk surga gara-gara rahmat Allah, dan rahmat Allah itu bisa kita peroleh dengan cara apa? Mentaati apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Nih kayak gini pengajian model kayak gini. Ini tujuannya apa ya Allah? Mudah-mudahan kau ridho, mudah-mudahan kau sayang sama saya gitu. Paham ya? Baik. Nah terus kemudian syukur itu apa Ustadz? Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali? Syukur itu mempergunakan seluruh fasilitas kebaikan dalam rangka melakukan ketaatan. Apa syukur itu? Mempergunakan seluruh fasilitas kebaikan untuk melakukan ketaatan. Hari ini nih teman-teman masih dikasih mata yang sehat, baca Quran. Mulutnya masih bisa gerak, ngomong yang baik-baik. Masih dikasih waktu luang, datang ke majelis ilmu. Itu wujud apa? Syukur. Hari ini teman-teman dapat rezeki berbagi barang sedikit, itu namanya syukur. Hari ini mata teman-teman masih sehat buat melihat, ngelihat yang baik-baik, menghindarkan yang buruk-buruk, itu juga wujud syukur. Langkah kaki teman-teman nih masih muda, masih langkahnya masih kenceng, masih satset-satset datang ke majelis ilmu, itu juga wujud syukur. Paham ya? Jadi apapun yang Allah titipkan kepada kita, cara bersyukurnya gimana? Jadikan itu wasilah untuk bisa manfaat dalam apa? Dalam kebaikan. Masya Allah. Baik, foto dulu silakan. Kalau foto itu jangan kayak gini. Tapi yang perempuan setiap foto pasti miring memang ya. Kalau nggak percaya cek HP-nya coba. Kalau nggak percaya cek aja dulu HP-nya. Semua foto perempuan itu semuanya miring. Ini Bapak harus tahu Pak. Jadi kalau pas lagi foto pasti miring gini, pasti miring Pak. Nggak mungkin nggak. Dia tegak pas lagi foto KTP aja. Atau pas foto nikah kayak gini. Nggak ada foto nikah kayak gini, nggak ada Pak. Nggak ada memang ya. Kenapa Ustaz perempuan tuh kalau foto suka miring? Karena memang fitrahnya seperti itu. Karena fitrahnya wanita itu butuh sandaran. Yang mau nyandar aja silakan tuh sana nyandar sana ya. Yang penting yang laki yang nyandar ya. Kalau laki nyandar tuh nggak cocok kalau dipilih jadi calon imam. Ya, dia tipe-tipe bertulang lunak. Kalau laki-laki kajian nyandar tuh kurang keren ya. Ciri-ciri apa? Laki-laki bertipe tulang lunak. Dia menanggung punggungnya aja dia nggak mampu. Bagaimana menjadi tulang punggung keluarga ya kan? Baik, lanjut. Teman-teman sekalian, kita masuk ke akhlak. Nah, sekarang tadi syukurnya udah nih, Ustaz. Saya dikumpul-kumpul di sini buat bersyukur. Baik, udah cakep nih. Sekarang yang kedua tentang akhlak. Akhlaknya yang patut kita tiru yang mana dulu, Ustaz? Yang pertama, yang harus kita tiru dari baginda Nabi itu tentang apa? Tentang lisan. Tentang apa? Lisan. Jadi akhlak ini mulainya dari lisan dulu. Kenapa lisan? Ini lisan ini ya Allah. Sekalipun dia lentur, dia bisa berubah jadi tajam. Sekalipun lentur ini bibir kita nih, nggak ada yang tajam bibirnya, nggak ada. Cuman yang keluar tuh bisa tajam, bisa nyakitin orang. Yang pertama alasannya kenapa lisan dulu yang kita bahas. Suatu hari Nabi itu dicurhatin sama sahabat. Ya Rasulullah, iya, aku punya tetangga nih. Kenapa tetangganya? Tetanggaku itu rajin puasa, terus rajin juga qiyamul lail, terus yang hari-hari yang kedengar tuh baca Quran aja, baca Quran. Ya Allah, terus dia itu wahai Rasul kalau buka itu nggak pernah buka sendiri, pasti ngajak orang. Pok sini pok, buka yuk. Aku nggak puasa nggak apa-apa, makan bareng aja. Bayangin coba. Kebayang nggak teman-teman punya tetangga model kayak tadi, rajin tahajud, rajin puasa, rajin berbagi. Ya Allah, seneng nggak? Senang. Masya Allah, ya Allah Ustaz, punya tetangga kayak gitu, kayaknya bukan orang dia. Kenapa? Malaikat kayaknya.
Kebayang nggak bangun tiap malam, puasa hari-hari, sedekah hari-hari, puasa nggak kalah hebat. Makanya diaduin kepada Nabi, kata Nabi dengan herannya, engkau punya tetangga sebaik itu, apa masalahnya? Apa kata Nabi? Kata sahabat tadi, apa yang curhat ini? Tapi wahai Rasul, aku tidak pernah selamat dari keburukan lisannya. Gak pernah selamat dari keburukan lisannya. Apa kata Nabi? La khairu fiha, gak ada kebaikan buat yang seperti itu. Wahia finnar, dan dia nanti di neraka. Ya Allah, rajin puasa kok, rajin sholat, rajin ngaji, rajin tahajud, rajin berbagi, kurang apa coba? Tapi kata Nabi apa? Nggak ada kebaikan, dalam kebaikannya itu nggak ada, dan nanti dia di neraka. Ustaz, kok Nabi tega sih memvonis dia masuk ke dalam neraka? Maksud Nabi itu, kalau ada perempuan yang dia tidak memperbaiki keadaan dirinya sampai dia wafat seperti itu modelnya, nggak ada peduli sama sholatnya, nggak ada peduli sama puasanya, sama ibadah-ibadah yang lain, pasti di neraka. Kalau tidak sempat memperbaiki diri. Kadang ada yang bilang, Ustaz, saya protes, kenapa? Kenapa kalau untuk masalah lisan pasti perempuan? Enggak juga. Di sini kalau ada laki-laki yang mulutnya lemes, melebihi admin lambe turah, sama neraka juga. Paham ya? Jadi mau laki mau perempuan yang dia lemes, suka nyakitin orang, sekalipun dia rajin ibadah, enggak ada urusan. Neraka juga tempatnya. Maka dari itu teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga lisan kita betul-betul. Terutama kalau tadi nyakitin hati, kalau yang kedua yang enggak kalah pentingnya, gibah. Tahu gibah? Jawab, tahu gibah enggak? Enggak takutnya Ustaz nih, takutnya Ustaz panjang lebar cerita tentang gibah gitu kan? Takutnya Ustaz cerita panjang lebar tentang gibah, pas Ustaz pulang pada bilang, gibah itu apa sih? Ya Allah, aku gak pernah melakukan itu. Masya Allah. Ini kan binaan-binaannya Ustaz kita, Ustaz Agung Syairul DLC ini solehah semuanya ya. Nggak, takut saya ingetin, takutnya sudah pada lupa gibah itu kayak mana gitu. Nah, tahu gibah tapi ya? Paham? Baik, karena sudah paham kita tutup pengajian kita. Belum. Baru jam 9 kurang. Nah, jamaah sekalian, gibah itu ngomongin keburukan orang. Itu aja kaidahnya. Pokoknya gibah itu ngomongin keburukan orang. Jadi kalau dibicarain yang baik-baik itu bukan gibah. Tahu gibah ya? Jadi gibah itu ngomongin keburukan orang. Pertanyaan Ustaz, kenapa gibah ini menjadi poin yang pertama yang harus kita bahas secara lebih mendalam? Karena gibah itu nikmat betul. Gibah itu nikmat. Saking nikmatnya, Ustaz kasih pertanyaan. Pernahkah teman-teman sekalian ngelihat temannya lagi gibah dan mukanya datar? Pernah? Halo? Ngelihat temannya lagi gibah kayak gini misalnya. Kemarin kulihat dia tuh jalan sama cewek, atau selingkuhannya kayaknya. Ya masa sih sama adiknya jam segitu malam-malam, mana seksi lagi bajunya. Terus kata yang denger nih, kamu ngelihatnya kapan? Oh, kemarin malam. Itu aja kak infonya. Iya sudah, besok lagi ya kita ngobrol. Assalamualaikum, salam. Pernah ngeliat orang gibah kayak gitu? Itu kalau sudah gibah Bapak Ibu, ya Allah, jangankan muka, bibir bergetar. Serius ini. Gimana ekspresinya? Kemarin bisa-bisanya dia jalan. Pokoknya kalau suaranya makin pelan, itu infonya semakin hot. Benar nggak? Ekspresi mukanya dapat betul. Yang dengar gimana yang dengar? Masa sih? Bisanya? Ini kalau dua-duanya ikut casting film azab, masuk ini dua-duanya. Itu kalau gibah itu nikmat betul. Bergetar bibir itu. Berkibar. Serius ini kalau pas gibah itu. Saking apa? Saking nikmat gibah itu. Yang kedua, gibah itu menjadi nikmat. Kenapa? Karena fazayyana lahumus syaitan. Syaitan ikut andil. Ikut andil apa? Ikut andil membumbui, menghiasi. Makanya gibah itu suka bikin penasaran. Benar nggak Bu? Misalnya nih teman-teman nih, bestinya teman-teman, spill ceritanya. Pok, sini. Apa sih?
Kamu tahu nggak? Ya enggak lah, kan belum kasih tahu. Kalau kamu tahu pasti kaget. Apa sih? Pokoknya kamu nggak bakal nyangka deh. Iya apa? Besok aja lah. Besok. Bisa tidur Bu kira-kira? Mbak bisa tidur Mbak digituin? Gak bisa kok, jamin saya. Serius. Kita udah antusias banget. Apa sih ngomongnya? Pokoknya kalau kamu tahu, pokoknya nggak bakal nyangka, kaget kamu. Apa sih? Besok aja aku ceritain panjang. Itu mimpinya aja nagih itu. Ya? Dalam mimpi aja nggak tenang, pengen ketemu besok. Paham ya? Karena gibah itu dahsyat memang ya, dahsyat. Dan makanya saking enaknya gibah itu nggak kenal waktu. Nah kan di penghujung majelisnya, majelis gibah, bayangin coba ya. Di dalam ujung majelisnya bilang apa? Besok ya kita lanjut, besok, bayangin coba. Padahal udah gibah 2 jam, 3 jam, tapi masih ada kalimat apa? Besok kita sambung, besok, bayangin coba. Saking nikmat betul gibah, tapi ingat. Tahu perih nggak? Tahu perih? Perih itu bukan cuma hanya sebatas teriris saat mengiris apa? Bawang. Perih itu Ustaz, pokoknya rasa pas lagi ditinggal, pas lagi sayang-sayang itu perih Ustaz. Enggak, itu masih sederhana. Perih itu saat amal kebaikan kita berada dalam timbangan amal orang lain dan keburukan orang lain berada dalam timbangan amal kita, itu perih yang sesungguhnya. Maksudnya gimana Ustaz? Saya tuliskan di buku pertama waktu itu, buku bukan istighfar biasa. Gambarannya gimana pas di akhirat ini? Misalnya teman-teman nih rajin sekali ibadahnya, ada yang rajin sholat, rajin puasa, rajin umroh, bahkan sudah haji di usia 4 bulan misalnya ya. Orang, ya Allah saya tiap minggu hadir, mana pahalanya? Tuh di dia tuh. Loh kok bisa di dia? Kamu membicarakan keburukannya. Tuh, perih itu di situ. Saat timbangan amal kebaikan kita berada dalam timbangan amal orang lain, dan saat dosa orang lain, keburukan orang lain berada dalam timbangan amal kita. Pas kita ngelihat timbangan kita, ya Allah ini dosa mana ini? Saya tidak pernah melakukan dosa yang model kayak gini, dosa dia. Loh kok bisa ada di saya? Kamu menyebarkan aib dan juga keburukannya. Gitu. Itu perih banget teman-teman sekalian. Kita yang nabung, dia yang nikmati. Sama seperti jalannya sama aku, nikahnya sama dia. Jagain jodoh orang. Iya. Ini buat yang sendiri sabar-sabar ya, masih ya. Tetap sabar dalam ketaatannya. Tapi saya pengen ngasih tahu nih tentang kajian fikih nih ya. Kasih tahu nih. Ini saya spill aja ya. Sendirian dalam sholat itu hukumnya makruh. Ya, sholat sendiri itu hukumnya apa? Makruh. Jadi sholat sendirian itu makruh, apalagi menjalani kehidupan sendirian. Makruh Ustaz? Enggak, ini fikih ya. Baik. Kita lanjutin dulu nih. Teman-teman sekalian dari rahmatil Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Dan selanjutnya masalah gibah tadi, inilah yang membuat gak ada ampun. Buat siapa? Buat orang yang banyak kebaikannya tapi masih suka gibah. Baiknya Allah sama kita itu teman-teman sekalian, baiknya Allah, saat kita melakukan satu kebaikan, Allah bukan hanya menambah pahala, tapi Allah jadikan kebaikan itu sebagai penggugur dosa. Itu baiknya Allah. Tapi saat kita melakukan keburukan, pahala kita tetap utuh, cuma dosa kita yang ditambah. Baik gak Allah? Baik. Teman-teman datang ke pengajian kayak gini nih, hadir di majelis ilmu, satu langkah menjadi penggugur dosa, satu langkah menjadi peninggi derajat. Pahala udah ada, dosa digugurin. Tapi saat kita melakukan satu keburukan, pahalanya tetap utuh, hanya saja ditambah dosa sama Allah. Allah tuh baik betul, tapi nggak berlaku buat gibah. Gibah nggak berlaku. Kalau kita tadi ingat kaidahnya, kalau kita melakukan kebaikan, Allah bukan cuma nambah pahala, tapi Allah jadikan kebaikan itu sebagai penggugur dosa. Tapi kalau gibah nih, teman-teman habis sholat subuh, ya kan? Habis sholat subuh, habis itu gibah, pahala sholat subuhnya boleh jadi transfer ke orang yang teman-teman gibahi tadi. Paham ya? Sedangkan kalau bukan gibah nih, hari ini teman-teman nggak sholat isya misalnya tadi nggak sholat isya. Sedangkan kemarin sholat isya, pahala isya yang kemarin ada nggak? Ada. Tapi hari ini ninggalin sholat isya, berarti kita dicatat sebagai orang yang berdosa. Pahala yang kemarin masih utuh, itu baiknya Allah. Tapi buat gibah nggak ada ampun. Habis tilawah, habis itu gibah, ya kan? Habis tahajud, besok gibah. Habis puasa, lagi buka puasa. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa berbuka puasa, nggak kayak dia tuh.
Apa-apaan rajin kajian gak pernah puasa. Ya Allah, lagi menikmati jamuan itu padahal udah pahala udah banyak banget tuh ditransfer ke dia. Oper terus pokoknya ya, gaskan terus pokoknya ya. Iya terus seperti itu gambarannya, itu perih gambarannya ya. Jadi tolong buat yang gibah itu sudah. Ustadz teman saya tuh kayak gitu, sudah circle-nya gampang aja. Ustadz berlima kadang begibah mereka semuanya. Udah jangan dipikirin, masuk ke tengah-tengah baca Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau sudah berarti udah kesetanan tuh. Tinggal dilanjutin dengan baca ayat kursi, ya kan? Nah, sekalian ruqyah massal kan lumayan ya kan? Gitu. Baik, kita lanjutin dulu nih. Masalah lisan tadi ya, tolong masalah lisan dijaga betul-betul, itu akhlak Nabi. Maka Nabi bersabda untuk masalah lisan ini, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik atau memilih diam. Itu akhlak. Saya diam aja Ustaz, cuman ngetik aja ya. Nggak ada orang gibah nih, saya diam aja Ustaz, cuma saya ngetik aja ke orang yang ngomporin, ayo gas po, memang itu tuh mau di-spill kan nih, aibnya satu lagi nih, aibnya nih satu lagi nih ya, di-share nih. Memang diam mulutnya, tapi ini tangannya gue lincah betul ya, ketak. Hati-hati sama lisan dengan tulisan juga sama. Baik. Yang kedua masalah akhlak ini, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sakiti tetangganya. Coba dihafalkan atau paling nggak difahami redaksinya. Kalau kalian mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada hari akhir, jangan sakiti tetangga. Tapi kalau buat tamu, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Sekali lagi ya, kalau ke tetangga jangan nyakitin, kalau ke tamu muliakan. Ulangi, kalau ke tetangga, kalau ke tamu muliakan. Kenapa Ustadz beda? Kalau tamu nih kita bisa bersikap baik karena dia seminggu atau sebulan sekali datangnya, atau bahkan cuma setahun sekali. Makanya wajah kita bisa kita setting kan. Datang nih tamu yang biasa cuma sebulan sekali, Masya Allah, tabarakallah, qadarullah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kita masih bisa kita setting wajah kita, benar nggak? Karena dia jarang datang ke rumah kan. Kita bisa nahan marah karena paling sejam 2 jam di rumah sama tetangga hari-hari, iya kan? Ketemunya hari-hari. Di sini cung angkat tangan, Ustaz kasih hadiah langsung nih ya. Nah tadi kan ada disdain buat yang nanya dengan yang jawab. Nanti ada novel terbaru yang nulis siapa? Deris Arista Saputra kalau nggak salah ya. Deris Arista Saputra penulisnya tuh ya. Judulnya bagus loh, saya lihat itu ya. 3 sungai terhubung satu kisah. Baru dikasih bawahnya itu ada captionnya. Kita memang bisa meninggalkan masa lalu, tapi tidak dengan kenangannya. Ya. Itu ada, novelnya bagus loh itu ya. Saya pernah baca tuh ya, bagus banget pokoknya novelnya, bagus benar asli ya. Penulisnya tadi siapa? Deris Arista Saputra itu penulisnya. Baik, sombong, ya sombong. Baik, teman-teman sekalian, kita sama tetangga itu hari-hari masalahnya. Bisa nggak kita setting ke tetangga muka kita sama seperti nyambut tamu yang datangnya cuma sebulan sekali? Pas ketemu keluarga tetangga pas baru keluar rumah, Masya Allah tetanggaku ahli surga, tabarakallah, qadarullah, masyaallah, hasbunallah wa ni'mal wakil gitu ya. Bisa kayak gitu hari-hari sama tetangga. Besoknya ketemu lagi, Masya Allah tetangga surgaku, Masya Allah qadarullah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bisa kayak gitu hari-hari? Gak bisa. Maka kata Nabi maksudnya nih, kalau gak bisa ngasih kebaikan sama tetangga, jangan sakiti. Ini sudah nggak bisa ngasih kebaikan hari-hari, nyakitin. Hati-hati nih. Tapi kalau sama orang lain nih, ya Allah, sama tamu itu kenapa harus memuliakan? Karena memang datangnya setahun sekali. Biasa-bisa kita setting-setting ya kan. Lagi ribut sama pasangan ya kan, sama ayang di rumah gitu ya. Ada tamu datang, kita setting bisa. Ada tamu datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Masya Allah, kapan datang? Coba bilang-bilang, kusedain kambing guling. Padahal di rumah nggak ada apa-apa sebenarnya, ya.
Tapi kita masih bisa setting sama tetangga. Hari-hari bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Ya Allah, makanya sama tetangga itu berat betul. Kata Nabi SAW, mazala Jibril yusinu bil jar. Hari-hari rasa-rasanya Jibril itu setiap kali datang ngewasiatin aku, tolong jaga tetangga, jaga tetangga, jaga tetangga, jaga tetangga. Hatta dzanantu, bahkan sampai itu saya punya perasaan, saya menduga jangan-jangan saya sama tetangga bisa saling mewarisi gitu. Bisa saling mewarisi. Saking apanya? Saking seringnya Jibril menyampaikan wasiat, jaga-jagalah sama tetangga, baik-baik sama tetangga gitu. Ya Allah, tetangga itu memang ya Masya Allah lah, pokoknya Masya Allah tabarakallah lah ya. Oleh tetangganya menggemaskan gitu ya. Saya pernah saya sewa satu tempat itu di salah satu perumahan itu. Saya punya tetangga yang Masya Allah pokoknya tabarakallah lah ya. Ya. Qadarullah lah ya, Insya Allah ya. Punya tetangga dan dia hafal betul jadwal makannya kami. Setiap kali kami makan itu selalu ada suara-suara merdu dari sebelah. Gimana suaranya? Dan setiap kali kami makan, kalau sudah selesai makan berhenti itu. Saya tuh punya intel kayaknya orang ini tahu jadwal kami makan. Segitunya, bayangin coba. Bagaimana perasaan kami yang ngontrak sebelahan itu? Ya Allah, tiap kali makan kita saling tatap aja jadinya. Baru mau makan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Kita kan saling pandang dengan pasangan kan, ada backsoundnya gitu ya. Ya Allah, gak jadi makan, kadang masuk ke kamar makan di kamar gitu. Hari-hari, itu hari-hari. Pernah gitu saya kepikiran, oh besok awas ya kamu makan aku keluar. Gitu. Enggak juga. Kenapa? Saya ingat betul hadis Nabi SAW, kalau nggak bisa ngasih kebaikan jangan sakiti. Paham ya? Itu ke tetangga, apalagi ke ayang. Ayang betulan, cuya cie belum nikah ya. Yang udah nikah ya. Baik. Bahkan Nabi bersabda nih, idza tabakhta marokotan, kalau kamu sekalian tuh masak sesuatu buah, fa'akfir ma'aha, banyakin airnya, wa ta'ahad jironaka, dan bagikan tetanggamu. Coba bayangin, jadi kalau teman-teman mau masak sop dengan 2 iris daging ya, 2 iris dagingnya ya, kecil-kecil itu, banyakin kuahnya aja ya, kasih ke sebelah, kasih seiris-iris ya. Mana dagingnya ini ya? Kata Nabi, berbagi kuah aja sudah ya. Itu saking apanya sama tetangga itu segitunya, teman-teman sekalian. Kalau tetangga jangan sakiti, kalau tamu kita muliakan. Tujuannya apa? Kalau sama tetangga urusan kita beres, sama orang pasti beres. Tapi kalau sama tetangga bermasalah, sama orang biasanya juga bermasalah. Kita bisa sabar dengan tetangga, terbaik teman-teman sekalian. Ustaz sabar. Berhari-hari dia kayak gitu, Ustaz sabar. Saking sabarnya Ustaz pindah ya, ngapain juga ya? Kenapa? Saya berpikir, ya Allah, ditegur secara halus udah ya kan, dikasih hadiah, kita kadang sering kelebihan makanan kita kasih juga masih nggak berubah. Daripada saya stroke mikirin, mendingan saya pindah ya, damai dunia gitu. Teman-teman sekalian, ingat jangan sampai menyakiti tetangga. Kalau ini bisa lulus nih tetangga, sudah lulus ujiannya, sama yang lain juga insya Allah lulus ya. Baik. Dan terakhir teman-teman sekalian rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir karena waktu yang membatasi kita, terakhir untuk masalah yang bisa kita contoh dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelembutan hati beliau ya, kelembutan hati beliau. Nabi itu masih ingat peristiwa saat Nabi hijrah pertama. Kan kita taunya hijrah itu ya ke Yastrib ya kan, ke Madinah. Tapi kan Nabi pernah tuh hijrah dulu sebelum ke Yastrib itu berdua dengan sahabat yang lain. Kemana? Ke Taif. Kemana? Ke Taif. Nabi jalan ke Taif. Sampai di sana bukan disambut, dilemparin batu, sampai bercucuran darah Nabi. Dan kemudian malaikat yang menjaga gunung bilang, ya Rasulullah, sampai netes darahmu ke sini, kulempar memang penduduk itu pakai batu. Bahkan ditawarin, ya Rasulullah, maukah aku angkatkan bukit ini buat penduduk Taif itu? Dulu saya waktu baca tentang kisah ini, dengar kisah ini, dan belum ke Taif ya waktu itu, saya ngebayangin, alah, cuman gunung ya kan, cuman
gunung saya kira sama dengan gunung yang ada di sini, Gunung Malang, Gunung Kawi gitu ya, yang nggak ada gunungnya gitu ya. Kalau Gunung Dulf masih ada tanjakannya ya kan. Ya Allah, gunung di Indonesia ini teman-teman sekalian masih ada tanah-tanahnya ya kan, masih ada pohon-pohon. Jadi Taif batu semua. Nanti mudah-mudahan yang belum ke Taif juga bisa segera ke Taif insya Allah ya. Ya Allah, batu, bayangin batu segede-gede kayak gitu. Saya waktu itu berpikir, ya Allah, sekiranya nih tawaran itu diiyakan oleh Nabi, ya Rasulullah, bolehkah aku angkat gunung ini untuk menimpa penduduk Taif? Matang memang penduduk Taif, batu semua yang diangkat, bayangin coba. Tapi apa kata Nabi? Jangan. Dan Nabi berdoa, Allahumma gfir li qaumi, ya Allah ampuni kaumku itu. Fa innahum qaumun la ya'lamun, karena mereka kaum yang belum paham, belum ngerti. Coba. Dan aku berharap lahir dari sulbi-sulbi mereka anak-anak keturunan yang menyembah Engkau ya Allah. Dan sampai hari ini kita bisa nikmati itu. 100% penduduk Taif semuanya muslim. Coba nabinya nggak halus hatinya, nggak lembut, ditawari nih, diangkat ke gunung, semuanya aja lemparin gitu ya. Apalagi kalau nabinya kita yang baperan kayak gini. Nabi itu sayang betul sama umatnya. Ingat peristiwa perang Badar ini sebagai penutup. Kita tahu ayatnya ya, berkenaan dengan ketika perang Badar malaikat turun berduyun-duyun ya kan, membantu kaum muslimin yang jumlahnya 313 melawan kaum musyrikin yang lebih dari 1000. Pernah nggak terfikir di benak teman-teman, itu kan ribuan bahkan ya, yang tak terhitung jumlahnya malaikat itu yang turun silih berganti membantu kaum muslimin. Padahal kalau Nabi mau, nggak usah banyak malaikat, satu aja temannya Jibril. Malaikat apa? Israil. Gak usah banyak malaikat yang turun, satu aja Israil. Gaskan, selesai ya. Sat hilang semuanya ya. Hilang, tapi nggak dilakuin. Enggak, kenapa? Sayang betul Nabi sama umatnya itu. Sayang ya. Sekiranya mau cabut aja semuanya, tapi kan enggak. Kenapa? Sayang betul Nabi itu. Nah, termasuk sayang itu sampai kepada kita hari ini. Ya, sampai kepada kita hari ini. Bahkan nanti di akhirat itu, yang pertama kali saat beliau terbangun nanti dari alam barzakh gitu ya, sampai nanti ke akhirat, saat orang-orang sudah mulai ditimbang, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, Nabi sujud dengan sujud yang lama. Irfa' ra'sak, kata Allah, angkat kepala engkau. Enggak ya Allah, kenapa? Minta, akan kuberi permintaan. Kata Nabi apa? Ya Allah, berikan aku kesempatan memberikan syafaat untuk umatku. Kata Allah, isfa' tu syafa', silahkan engkau berikan syafaat, dan kau sudah mendapatkan wasilah untuk mensyafaati. Ya Allah, disyafaati kita nanti insya Allah ya. Itu saking sayangnya Nabi sama kita semuanya. Bahkan sampai hari ini juga teman-teman sekalian, kita masih bisa merasakan cintanya Nabi SAW dalam satu hadis ini. Apa itu hadisnya? Ketika Nabi ditawarkan oleh Allah, aku tawarkan kepada engkau dua. Satu apa? Ku bebaskan setengah dari umatmu dari neraka. Yang kedua, engkau mendapatkan syafaat. Kata Nabi, aku milih syafaat. Kenapa? Kalau setengah yang dikeluarkan dari umatnya, umat Nabi itu banyak. Sekiranya umatnya Nabi ada 1 miliar aja yang masuk neraka nih, yang dikeluarin berarti cuma 500. Kitakah yang masuk di situ? Belum tentu. Maka Nabi bilang apa? Aku memilih syafaat. Kenapa? Syafaat itu umum. Jadi bisa aja semuanya aku dapat, ya, semuanya bisa aku kasih syafaat. Terus Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah kalian mengira bahwa aku akan mensyafaati orang-orang yang bertakwa saja? Iya wahai Rasul, pasti. Kata Nabi, enggak, termasuk para pendosa. Aku akan berikan syafaat. Maka kita patut bersyukur kepada Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dengan cara apa? Menyampaikan rasa cinta kita, menunjukkan rasa cinta kita. Kan tadi kan temanya apa? Bagaimana aku mencintai. Gimana caranya? Menteladani Nabi SAW. Apanya yang kita teladani? Kesyukurannya. Dan yang kedua adalah akhlaknya. Baik, cukup. Saya kembalikan dulu ke MC yang cetar membahana ya, Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaznya, luar biasa. Rahasia pada malam hari ini, bagaimana kita mencintai Rasulullah kita ya. Sudah tadi disampaikan oleh Ustaz, bagaimana teman-teman semuanya, apakah kita makin cinta
ditanya, diam semua Ustaz. Mau di silent. Aduh, gimana makin cinta dengan Rasulullah? Berapa cintanya? Berapa? 93? 7%-nya kemana? Oh tak terhingga, ya ampun. Keduanya 93 loh saya. 7%-nya itu kemana dikasih? Oke, baiklah. Tadi Ustaz kayaknya ada pantun tadi awal-awal ya Ustaz ya. Saya nggak mau kalah sama Pak Ustaz. Saya mau ngasih pantun juga, jangan lupa cantiknya ya. Kalau Pak Ustaz tadi cakep, kalau saya nanti cantik ya. Boleh dibantu? Boleh. Oke. Sungguh mahal batu permata, dicari orang dahulu kala. Artinya Semoga di hati berkah cinta terhadap Nabi yang mulia. amin. Oke. Baik, setelah ini nanti akan kita langsungkan untuk sesi Q&A ya, yang nanti akan langsung dijawab oleh Pak Ustadz Deris. Dan nanti Bapak Ustadz nanti bisa untuk memberikan pertanyaan juga ya, yang nanti akan dijawab oleh teman-teman semuanya. Nah kali ini, pada kesempatan kali ini ya, ada hadiah door prize luar biasa. Di sini ada novel ya, judulnya Tiga Sungai Terhubung Satu Kisah. Penulisnya Deris Arista Saputra. Kayak kenal ya? Yang kenal nggak Bu? Penulisnya? Kenal nggak sama penulisnya? Kenal nggak Bu? Kenal? Yang mana Bu? Namanya ya penulisnya? Oh yang ini? Masya Allah Ustaz. Di sini ada tulisan, kita memang bisa meninggalkan masa lalu, tapi tidak dengan kenangannya. Pasal ini pakai kenangan ya. Oke, mau dapat ini novelnya penulisnya Pak Ustadz Deris? Mau? Kurang dari mana semuanya mau novelnya Pak Ustadz Deris? Yang di atas? Yang di atas mana suaranya? Yang di atas. Oh tangan-tangannya aja mau ya. Oke, mungkin saya buka untuk beberapa pertanyaan. Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangannya, siapa? Yang mau bertanya Ibu, silakan diangkat tangannya. Bapak-bapak juga boleh ya. Jangan diam-diam aja kan. Ada satu? Oke, baik. Ini nanti langsung dijawab atau dikumpulkan dulu Pak Ustaz? Langsung jawab aja Langsung dijawab, sambil nunggu ya? yang lain. Oke, baik. Langsung diberikan diberitahukan nama dan juga pertanyaannya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita, Ustaz. Mau bertanya. Jadi bagaimana untuk kerinduan kepada Rasulullah itu? Sekarang ini kan maksudnya kita kan jauh ya. Nah terus itu meningkatin diri kita maksudnya selain sholat, terus mengikuti kajian. Siapa tahu dari itu ada sama-sama atau apa gitu. Karena gimana ya Ustaz? Kita memang tidak pernah ketemu, tapi rasanya rindu sekali seperti itu. Terima kasih. Bagi saya Mbak Gita atas pertanyaannya sangat haru ya Pak Ustaz ya, Baik, sangat insyaallah. cinta, sangat rindunya dengan Rasul kita. Mungkin langsung bisa dijawab oleh Pak Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kerinduan kita dengan kerinduan Nabi itu kalau mau ditimbang, jauh lebih rindu Nabi kepada kita dibanding kita rindu dengan Nabi. Kenapa? Nabi itu rindunya dibuktikan dengan perbuatan. Nah kadang kita seperti pertanyaan tadi gitu ya, kita rindu sama Nabi, tapi kadang gitu, kadang kerinduan kita itu tidak sebanding dengan apa yang sudah kita ikhtiarkan. Misal, saya tuh pengen banget ketemu sama Nabi walaupun dalam mimpi, karena memang sudah ada jaminan dari Nabi, man ra'ani fil manam faqad yarani yaqdhatan. Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, maka sesungguhnya dia melihat aku di alam nyata. Maksudnya seperti itulah. Kenapa?
Karena syaitan tidak mampu menyerupai dengan aku, kata Nabi. Jadi kalau kita dalam mimpi bertemu dengan sosok yang menyampaikan aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah Nabi lah yang sesungguhnya. Tapi kadang kita ngerasa kurang pantas. Sholat masih belepotan, baca Quran enggak, sholawat enggak. Kalau ditanya berapa kali sholawatnya, katanya cinta. Berapa kali ya? Paling pas tahiyat aja. Itu pun pas tahiyat akhir kan ya, karena pas tahiyat awal ketinggalan sama imam kan, gitu. Nah jadi pembuktian cintanya kita ini yang perlu kita tingkatin. Nah sekarang tadi pertanyaannya bagus nih. Kita tuh pengen ketemu, ini kan jarak kita kan lama. Ketemu sama Nabi itu rasa-rasanya untuk langsung itu pasti memang nggak mungkin karena zamannya berbeda. Tapi masih ada kesempatan bertemu dengan Nabi di alam mimpi. Banyak sekali para ulama yang memberikan contoh amalan yang bisa mempertemukan kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yang masih saya ingat betul adalah memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, berterima kasih atas lahirnya beliau, atas diutusnya beliau menjadi sebagai seorang Nabi dan Rasul. Dengan cara apa bersyukurnya? Dengan cara mengikuti apa yang beliau mau dan meninggalkan apa yang memang beliau sudah larang. Dan yang ketiga, ini yang gak kalah penting, ini yang masih saya ingat betul gitu ya, ketika ada seorang saya menyampaikan setelah kita yang pertama tadi apa yang pertama? Memperbanyak sholawat. Yang kedua bersyukur atas hadirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga berazam untuk bertemu dengan Nabi. Cung angkat tangan yang selama sepekan ini rutin sebelum tidur berdoa, ya Allah pengen ketemu sama Nabi. Ada nggak? Jujur aja dulu. Nggak ada. Iya kan? Nggak ada yang berazam dengan kuat, ya Allah ini saya sholawat banyak-banyak pengen ketemu sama Nabi. Nggak juga. Jadi kalau bahasa kitanya nih, bener nih rindu, bener. Buktinya apa? Ya nggak ada. Nah, itu pahamnya itu seperti ungkapan I love you, I miss you, I need you yang diucapkan oleh anak-anak SD. Ya kan? Ini kan sekarang kan udah gede-gede nih. Pasti panggilannya udah berubah kan? Kalau anak SD ini panggilannya apa? Papih mami. Ya nggak sih? Kalau masuk ke SMP panggilannya lain lagi, ayah bunda. Ya, kalau SMA udah wajib jilbaban, apa panggilannya? Abi umi. Habis itu putusannya jadi duda dia ya, jadi janda belum pada waktunya jadinya. Nah teman-teman sekalian, tipsnya tadi satu, memperbanyak sholawat. Ya, tipsnya apa? Yang pertama, tips agar kita bisa berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, memperbanyak sholawat kepada Nabi. Yang kedua, bersyukur betul atas hadirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi terakhir dengan cara mengikuti apa yang beliau perintahkan dan meninggalkan apa yang memang beliau larang. Dan yang ketiga, berazam kuat, bertekad kuat untuk bisa bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan paling terakhir sekali adalah memperbanyak taubat, banyakin istighfar. Ya Allah, saya banyak dosa, tapi pengen banget ketemu sama Nabi bareng sekali ya. Ya Allah, saya ini banyak salahnya, banyak keburukannya, banyak maksiatnya, tapi ya Allah pengen banget ketemu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Catat 4 tips ini baik-baik. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang bertemu dengan Nabi sekalipun hanya lewat mimpi. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.